Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Intan Madira Alifi, Silvi Solihatin, Nurul Qoniah, Nailul Faizah. Langsung saja kami akan mempresentasikan filsafat Islam di dunia Islam Barat dan sesudah Ibnu Rushd. Pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman-teman. Hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani kajian historis. Dilihat dari aspek sejarah, kelahiran ilmu filsafat Islam dilatar belakangi oleh adanya usaha penerjemahan naskah-naskah ilmu filsafat ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Nurholis Majid menyatakan bahwa sumber dan pangkal tolak filsafat dalam Islam adalah ajaran Islam sendiri, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh Nurholis Majid, bahwa orang-orang Islam berkenalan dengan ajaran Aristoteles dalam bentuknya yang telah ditafsirkan dan diolah oleh orang-orang Syria, dan itu berarti masuknya unsur-unsur Neoplatonisme. Hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani kajian doktrin. Menurut Harun Nasution, yang dipertentangkan dalam sejarah pemikiran Islam sebenarnya bukanlah akal dengan wahyu, baik oleh kaum Mu'tazilah maupun oleh kaum filsuf Islam. Di antara karangan-karangan itu, banyak yang bernada tidak setuju, bahkan ada yang menentang pendapat-pendapat kaum Mu'tazilah dan kaum filsuf. Begitu pula dalam filsafat Yunani, akal menjadi pusat pemikiran yang begitu bebas, sementara dalam filsafat Islam diberikan kelonggaran meskipun terdapat ketetaatan dalam penggunaan rasio. Filsafat Islam di dunia Islam Barat. Filsafat adalah induk dari pengetahuan, karena filsafat mendorong orang untuk berpikir secara menyeluruh untuk mengungkap hakikat dari sesuatu. Jadi sangat wajar bila para filosof dapat memahami hakikat sesuatu atau ilmu dan dapat memunculkan teori-teori baru di samping teori yang telah ada. Para filosof Islam banyak mengambil pemikiran Aristoteles dan banyak tertarik pada pemikiran Plotinus. Ibnu Bajjah. Biografi. Ibnu Bajjah adalah filsuf muslim pertama di dunia Islam belahan barat. Ibnu Bajjah lahir di Saragossa pada abad ke-5 Hijriah dan wafat pada tahun 533 Hijriah atau 1138 Masehi. Ibnu Bajjah adalah seorang sarjana bahasa dan sastra Arab yang menguasai 12 macam ilmu pengetahuan ketika pergi ke Granada. Selain itu, menurut Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah adalah pemikir kreatif yang memberikan kontribusi pada teori fisika dengan uraian tentang gerak peluru. Karya-karya Ibnu Bajjah. Banyak sekali karya-karya Ibnu Bajjah, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Inggris. Lalu dalam buku Risalatul Ittisal, Ibnu Bajjah membagi manusia ada 3 golongan, yaitu kaum awam, kaum hawas atau kaum cendekiawan, dan kaum bahagia. Filsafat Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah memberi corak baru terhadap filsafat Islam di negeri Islam Barat dalam teori makrifat yang berbeda sekali dengan cara berpikir Al-Ghazali di dunia timur. Materi dan bentuk. Menurutnya, materi dapat bereksistensi tanpa harus ada bentuk. Bentuk bisa bereksistensi dengan sendirinya tanpa harus ada materi. Menurut Ibnu Bajjah, kata bentuk dapat dipakai untuk mencakup berbagai arti, jiwa, sosok, kekuatan, makna, dan konsep. Menurut pendapatnya, suatu tubuh memiliki 3 tingkatan: bentuk jiwa umum atau intelektual, bentuk kejiwaan khusus, bentuk fisik. Akal dan pengetahuan. Menurut Ibnu Bajjah, akal adalah bagian terpenting manusia. Pengetahuan yang benar dapat diperoleh lewat akal. Melalui akal, kita mampu mencapai kemakmuran dan membangun kepribadian. Teori Ittishal Ibnu Bajjah menjelaskan tentang hubungan manusia dengan akal yang aktif. Tujuan kita yang sebenarnya adalah pengetahuan spiritual, berhubung dengan akal aktif dan dengan Tuhan. Ibnu Tufail. Biografi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Abd al-Malik
bin Muhammad Ibnu Tufail, pemuka besar pertama pemikiran filosofis muwahhid dari Spanyol. Ibnu Tufail memulai karirnya sebagai dokter praktik di Granada dan lewat ketenarannya dalam jabatan itu, dia diangkat menjadi sekretaris gubernur di provinsi itu. Ibnu Tufail memiliki pengaruh besar dalam filsafat. Selanjutnya, beliau menyarankan kepada Ibnu Rushd untuk menulis tentang filsafat. Meskipun sibuk dengan urusan pemerintahan, tetapi Ibnu Tufail masih menyempatkan waktu untuk menulis beberapa risalah tentang kedokteran, astronomi, dan filsafat. Karya-karya Ibnu Tufail. Tidak banyak karya Ibnu Tufail, bahkan hanya satu yang tersisa sampai hari ini. Risalah Haib bin Yaqzan. Haib Ibnu Yaqzan adalah tokoh utama dalam karya tulis Ibnu Tufail, tetapi sebelumnya juga sudah dipakai oleh Ibnu Sina sebagai tokoh utama dalam sebuah risalah pendeknya. Risalah ini merupakan simbol akal manusia yang tanpa bimbingan wahyu mampu mencapai kebenaran tentang dunia, tentang Tuhan dan alam rohaniah, dan kebenarannya tidak bertentangan dengan kebenaran wahyu. Filsafat Ibnu Tufail. Satu, pola filsafatnya. Pola filsafat Ibnu Tufail mengikuti jalan tengah, menjembatani jurang pemisah antara Al-Ghazali dan Ibnu Bajjah. Sebagai seorang rasionalis, beliau memihak Ibnu Bajjah dalam melawan Al-Ghazali dan mengubah tasawuf menjadi rasionalisme. Adapun sebagai seorang ahli tasawuf, dia memihak Al-Ghazali dalam melawan Ibnu Bajjah dan mengubah rasionalisme menjadi tasawuf. 2. Tuhan dan kekekalan alam. Ibnu Tufail sejalan dengan kemahiran dialektisnya menghadapi masalah itu dengan cepat, sebagaimana kan penciptaan dunia yang berlangsung lambat laun itu menyarankan adanya satu pencipta, sebab dunia tidak bisa mewujud dengan sendirinya. Dengan mengikuti pandangan Ibnu Sina, Ibnu Tufail membuat perbedaan antara kekekalan dalam esensi dan kekekalan dalam waktu, dan percaya bahwa Tuhan ada sebelum adanya dunia dalam hal esensi, tetapi tidak dalam hal waktu. Ibnu Rushd. Biografi. Nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd. Lahir di Cordova pada tahun 520 Hijrah atau 1126 Masehi. Keluarganya terkenal ahli dalam ilmu fikih. Ayah dan kakaknya pernah menjadi kepala pengadilan di Andalusia. Ia hidup dalam keluarga akademis. Ayahnya dan kakaknya seorang ahli fikih. Keterkenalan Ibnu Rushd dalam bidang filsafat diawali dari peristiwa Khalifah Abu Yakub yang memerintahkan Ibnu Tufail untuk menyuruh orang meringkas intisari filsafat Aristoteles. Ibnu Rushd dikenal oleh masyarakat Eropa sebagai juru ulas dan juru tafsir. Ibnu Rushd menjadi ulama dan filsuf yang sulit ditandingi. Karya-karya Ibnu Rushd. Karya fikih Ibnu Rushd benar-benar memuat sudut pandang filosofi. Di samping potongan-potongan karyanya, ia meninggalkan dalam karya utamanya Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid yang sebagian besar ditulis sejak sekitar tahun 564 Hijrah atau 1168 Masehi. Karya ilmiah Ibnu Rushd menonjol dalam dua bidang, astronomi atau kosmologi dan kedokteran. Ia juga menulis kulliyat fi aktib yang membicarakan garis besar ilmu kedokteran dan menjadi pegangan para mahasiswa kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Karya tulisnya yang merupakan ulasan atas karya Aristoteles menjelma menjadi 3 buku ulasan, yaitu Al-Ghazal, Al-Awsat, Al-Akbar. Sebagai tangkisan terhadap karya Al-Ghazali, Ibnu Rushd menulis buku Tahafut Al-Tahafut. Filsafat Ibnu Rushd, agama dan filsafat, dalam rangka membela filsafat para filsuf muslim dari serangan para ulama terutama Al-Ghazali. Ibnu Rushd antara lain menegaskan bahwa antara agama dan filsafat tidak ada pertentangan. Dengan demikian sebenarnya Al-Quran menyuruh umat manusia berfilsafat. Sejauh ini agama sejalan dengan filsafat. Kodimnya alam. Dalam rangka menangkis serangan Al-Ghazali terhadap paham kodimnya alam, Ibnu Rushd menegaskan bahwa paham kodimnya alam itu tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran, bahwa sebaliknya pendapat para teolog yang mengatakan bahwa alam diciptakan Tuhan dari tiada jurus tidak mempunyai dasar dalam Al-Quran. Selain itu juga mengingatkan bahwa paham kodimnya alam tidaklah harus membawa pada pengertian bahwa alam itu ada dengan sendirinya atau tidak dijadikan oleh Tuhan.
Ibnu Rushd mendasarkan tentang alam itu kekal adalah Surah Ibrahim ayat 47-48. Kebangkitan jasmani. Menurut Ibnu Rushd Al-Ghazali dalam bukunya Tahafut Al-Falasifah menyatakan bahwa tidak ada ulama yang berpendapat bahwa kebangkitan pada hari akhir hanya bersifat rohani. Tetapi dalam bukunya yang lain ia menyatakan bahwa kaum sufi berpendapat bahwa yang akan terjadi pada hari kiamat adalah kebangkitan rohani. Mengenal kebangkitan pada hari akhir, ia sendiri berpendapat bahwa yang akan ada nanti di akhirat adalah badan yang serupa dengan yang ada di dunia dan bukan badan yang semula di dunia, karena yang sudah hancur tidak akan datang kembali. Pengetahuan Tuhan masih dalam rangka menangkis serangan Filsafat Islam sesudah Ibnu Rushd. Nasiruddin At-Tusi. Biografi. Nasiruddin At-Tusi dikenal sebagai ilmuwan yang serba bisa. Ia terlahir pada 18 Februari 1201 Masehi di kota Tus yang terletak di Meshed, sebelah timur laut Iran. Sebagai ilmuwan yang amat kondang pada zamannya, Nasiruddin memiliki banyak nama, antara lain Muhaqqiq At-Tusi, Khawaja Tusi, dan Khawaja Nasir. Karya-karya Nasiruddin At-Tusi diantaranya dalam bidang logika, metafisika, etika, teologi atau dogma, astronomi, aritmatika, geometri dan trigonometri, bidang optik, seni, serta alam bidang medikal. Filsafat Nasiruddin At-Tusi. Filsafat moral. Menurut Tusi, penyakit moral itu bisa disebabkan oleh salah satu dari 3 sebab, yaitu keberlebihan, keberkurangan, dan ketakwajaran akal, kemarahan atau hasrat. Dengan menggunakan teori 3 sebab akibat penyakit jiwa itu, Tusi menggolongkan penyakit-penyakit akal teoritis menjadi kebingungan, kebodohan sederhana, dan kebodohan fatal. Filsafat jiwa. Tusi berasumsi bahwa jiwa merupakan suatu realitas yang bisa terbukti sendiri dan karena itu tidak memerlukan lagi bukti lain. Jiwa merupakan suatu substansi sederhana dan imaterial yang dapat merasa sendiri. Tusi menambahkan jiwa imajinatif yang menempati posisi tengah di antara jiwa hewani dan manusiawi. Metafisika. Di antara cabang metafisika itu termasuk pengetahuan kenabian, kepemimpinan spiritual, dan hari pengadilan. Jelajah subjek itu menunjukkan bahwa metafisika merupakan esensi filsafat Islam dan lingkup sumbangan utamanya bagi sejarah gagasan-gagasan. Logika. At-Tusi menganggap logika sebagai suatu ilmu dan suatu alat ilmu, sebagai ilmu yang bertujuan memahami makna-makna dan sifat dari makna yang dipahami itu, adapun sebagai alat yang menjadi kunci untuk memahami berbagai ilmu. Tuhan. Tusi tidak seperti Farabi, Ibnu Maskawai, dan Ibnu Sina mengemukakan bahwa logika dan metafisika sama sekali tidak dapat membuktikan eksistensi Tuhan secara rasional. Tusi mengemukakan bahwa bukti mensyaratkan pemahaman sempurna tentang sesuatu yang harus dibuktikan. Muhammad Iqbal. Biografi. Muhammad Iqbal lahir pada tanggal 9 November 1877 di Sialkot, India, Inggris, sekarang Pakistan. Meninggal pada tanggal 21 April 1938 di Lahore pada usia 60 tahun. Ia adalah seorang penyair, filsuf, dan politisi yang menguasai bahasa Urdu, Arab, dan Persia. Dia adalah inspirator kemerdekaan bangsa India menjadi Pakistan. Berbeda dengan pemikir pembaruan yang lain, Iqbal adalah penyair dan filsuf. Dan filsafat. Agak sulit menetapkan Iqbal sebagai seorang filsuf murni dibanding dengan filsuf lainnya. Teori dinamika Iqbal diawali dengan kesadaran sendiri bahwa kita ini harus bangkit dari keterpurukan. Konsep sendiri inilah yang menjadi dasar teori dinamika Iqbal. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dasar berpikir filsafat Iqbal pada teori gerak benda. Hal ini bisa jadi pengaruh dari teori-teori alam yang telah dicetuskan oleh para pendahulunya. Mulla Sadra. Biografi. Nama lengkapnya Muhammad bin Ibrahim Yahya Qawami Syirazi, sering disebut Syahruddin Ash-Shirazi atau Mulla Sadra. Ia dilahirkan di Shiraz, sebuah kota yang paling terkenal di Iran, di kawasan sekitar Persepolis. Pengetahuannya, Mulla Sadra menetapkan 3 jalan utama mencapai kebenaran atau pengetahuan jalan wahyu, yaitu jalan ta'akul atau al-burhan, serta jalan musyahadah dan mukasyafah. Filsafat kedua Mulla Sadra berkenaan dengan metafisika atau ontologi yang membahas proses panjang yang sesuatu sampai pada tingkat kesatuan maujud. Mu'tazilah.
Bagi kaum Mu'tazilah, sebagian dari sifat luar bersifat esensial, termasuk wujud esai, ilmu, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mulasadra, dalam setiap perubahan selalu ada beberapa makhluk atau subjek yang menggerakkan walaupun tidak dapat ditetapkan dan diterangkan secara mantik. Pengaruh pemikirannya merambah ke berbagai belahan dunia Islam seperti Iran, Irak, India, dan Pakistan.